Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Dishub patok tarif parkir di kawasan Masjid Agung hingga Rp65.000. Motif tewasnya 2 balita kakak beradik di Pantai Sigandu, Batang terungkap. 30 tahun tak dirawat, atap 4 kelas milik SD Negeri 02 Kawengen di Kabupaten Semarang ambruk. Polisi mulai menemukan titik terang penyebab kematian kakak adik yang masih balita di Pantai Sigandu, Batang. Penyebab kematian itu terungkap setelah sang ibu ditangkap polisi. Satreskrim Polres Batang berhasil menemukan keberadaan VM, ibu kandung dari 2 balita yang ditemukan tewas di Pantai Sigandu, Hafiza Latifatus Zahra dan Hana Hasina. Pada Rabu malam, VM dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. VM yang merupakan saksi kunci kematian 2 anaknya angkat bicara. Dari keterangan VM, ia mengajak 2 anaknya ke Pantai Sigandu untuk mengakhiri hidup pada Rabu pagi. Kami masih dalam karena sementara pemeriksaan kami masih fokus pada kejadian pas pagi jam setelah subuh, ibu korban mengajak 2 anaknya ini ke Pantai Sigandu. Terus mereka berenang atau memang niat bunuh diri? Niatnya dari keterangan ibunya ini mau bunuh diri. Ibu kedua balita diduga depresi. Hingga saat ini polisi belum menetapkan status ibu korban sebagai tersangka karena masih pemeriksaan kejiwaan. Saat warga menemukan ada 2 jasad balita, sang ibu sempat menghilang. Ia ditemukan di dalam toilet portable tak jauh dari kawasan pantai dalam kondisi linglung, tidak bisa diajak bicara normal dan mengalami syok berat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Ya, jasad 2 balita kakak beradik yang ditemukan tewas di Pantai Sigandu, Batang diautopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Jasad kakak beradik Hafiza Latifatus Zahra dan Hana Hasina diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang pada Rabu malam. Autopsi dilakukan oleh tim Scientific Crime Investigation Bitdokes Polda Jawa Tengah untuk memastikan penyebab kematian. Sang ayah yang menunggu proses autopsi masih belum percaya. Kedua putrinya telah tiada, wajahnya pun tampak syok. Autopsi sengaja digelar karena adanya kejanggalan atas kematian korban, keterangan dari para saksi dan juga keterangan dari sang ibu. Kami malam ini melaksanakan kegiatan autopsi dari Bitdokes Polda Jawa Tengah terhadap 2 korban, anak yang masih berusia 3 dan 6 tahun. Saat ini proses autopsi telah selesai, nanti hasilnya akan diberikan secara resmi oleh pihak Bitdokes. Sebelumnya pada Rabu pagi, salah satu pengunjung menemukan 2 jasad balita di Pantai Sigandu, Batang di 2 lokasi berbeda. Belakangan diketahui kedua jasad perempuan itu merupakan kakak dan adik. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Polisi menangkap pembunuh pria yang jasadnya dibuang di dasar tebing Desa Purwokerto, Pati. Motif pelaku dipicu permasalahan perilaku seks menyimpang antara pelaku, korban, dan istri pelaku. Inilah Awe, pembunuh KR, jasad pria yang ditemukan di dasar tebing di Desa Purwokerto, Pati. Ia ditangkap di rumah orang tuanya setelah kabur usai menghabisi nyawa KR. Di hadapan petugas, pelaku Awe akhirnya buka suara. Ia nekat menghabisi nyawa KR karena sakit hati. Dulu, pelaku pernah mengajak korban berhubungan badan bertiga bersama istrinya. Perilaku seks menyimpang itu dilakukan sebanyak 2 kali. Namun ternyata korban dan istrinya pernah berhubungan badan secara diam-diam saat pelaku keluar kota. Peristiwa itu terungkap setelah pelaku mengecek ponsel istrinya. Tersangka ini mengecek isi HP daripada istrinya. Itu istri WhatsApp. Kemudian menemukan catatan percakapan antara istri dan korban. Ya. Kemudian juga tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Ya, setelah ditanya, tersangka
Istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Sakit hati dan dihianati, pelaku akhirnya mengajak korban minum hingga mabuk. Saat itulah pelaku menghabisi nyawa korban dengan memukul kepala KR dengan batu sebanyak 3 kali hingga tewas. Korban kemudian ditelanjangi, diikat, dimasukkan ke karung dan dilempar dari tebing setinggi 30 meter. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Arif Nur melaporkan dari Pati. Nasib sial dialami karyawan toko modern di Klaten. Motor miliknya dicuri seseorang. Pencurian begitu mudah terjadi lantaran kunci motor tertinggal di kendaraan. Tanpa ada keraguan, pria ini membawa kabur motor yang terparkir di halaman toko modern Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Klaten. Hal itu membuat karyawan toko panik sebab motornya raib dicuri. Ia pun melapor peristiwa itu ke Polsek Jatinom. Polisi yang datang mendapati sepeda goes yang diduga milik pelaku. Polisi menyebut pencurian terjadi lantaran pemilik motor lupa mencabut kuncinya. Ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri umur sekitar 30 tahun, memakai jaket, kemudian memakai tas ransel, langsung mengambil sepeda motor Scoopy dan lari ke arah Klaten. Untuk modusnya, korban lupa mencabut kunci sepeda motor. Akhirnya ada niat, kemudian langsung dari pelaku curanmor mengambil sepeda motor. Polisi kini mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang terlihat dari rekaman kamera pengawas. Akibat peristiwa itu, korban pencurian merugi hingga 15 juta rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Salah satu rumah di Puri Anjasmoro, Semarang Barat, Kota Semarang dirampok. Aksi perampokan itu sempat dipergoki tetangga korban, namun karena ia diancam dengan linggis dan obeng, para pelaku berhasil kabur membawa barang berharga. Salah satu kamar di kediaman Andika berantakan setelah didatangi 2 perampok yang menggunakan penutup muka. Perampok itu membawa kabur barang berharga termasuk perhiasan emas, 2 jam tangan dan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Selain barang berharga, perampok juga membawa alat rekam atau DVR kamera CCTV untuk menghilangkan jejak perampokan. Saat perampokan terjadi, rumah Andika dalam keadaan kosong. Diduga pelaku telah mengintai rumah ini sebagai target perampokan. Jadi dia udah kayaknya meta rumah sampai malam. Mungkin kayak sih ngerencanain ya. Mungkin ya. Ngerencanain itu udah ada semingguan sih kayaknya. Karena ada sering mobil malam-malam kok. Biasanya nggak ada, itu biasanya kok tiba-tiba ada gitu. Aksi perampokan ini sebenarnya diketahui oleh tetangga korban karena curiga melihat jendela kamar terbuka. Ketika tetangga korban masuk, ia melihat kedua perampok sedang beraksi. Kedua pelaku lalu mengancam tetangga korban dan kabur. Kalau kawan gue itu ditodong. Oh ya? Kawan gue yang ditodong ketika ini kan udah masuk dia. Masuk pintu utamanya kawan gue. Kalau malingnya kan lewat jendela. Ketika dibuka kunci, melihat kamar gue udah dijebol. Terus ketika itu malingnya turun langsung nodongin pakai dre gitu. Sama kawannya yang belakangnya itu pakai nggak tahu senjatanya apa, cuman kalau dari kita kesimpulin kayaknya linggis. Oh, berarti temannya jenengan disikap gitu ya? Enggak disikap, tapi udah ditodong gitu, akhirnya dia kabur. Polisi datang ke lokasi perampokan di Puri Anjasmoro, Semarang Barat, Kota Semarang untuk olah TKP. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Kasus perampokan ini masih dalam penyelidikan polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.